okay. I'm okay, happy. Yes, I'm always Happy lah, happy. orang banyak cewek-cewek ya kan? No, I have one wonderful wife, Oke. wonderful kid, Yes. and Happy a family few ya. beautiful girl. Bang, sebenarnya aku sih pengen nanya nih tentang COVID nih ke abang nih. Tentang apa? Tentang COVID ke abang. Kira Kan tentang abang itu gosip. tentang apa? Covid corona maksudnya? Iya. Oke. Kan kan Abang Hotman nih orang yang paling menjaga protokol kesehatan. Iya. Ya kan yang kita lihat juga abang nih emang sangat ketat banget sampai Benar. pakai masker double ya kan. Oke, mana dulu? Ini peralatan saya nih. Oh, Nah, pertanyaannya apa? mana? Tapi dari tadi abang nih kalau ada yang mau wawancara, abang nih selalu semprot-semprot wartawannya dulu semua. Kalian Apa nih. disinfektan kan? Disemprot disinfektan loh. Ya, ini semua peralatan corona nih. Oh, Iya. ini dia nih alat-alatnya nih. Tuh, Tisu. aduh, bawa tisu sendiri. Terus Ya, ada apa lagi bang? bisa pentak juga. Tuh, bawa disinfektannya. Nih, sampai 2 nih. Banyak banget ya, jadi nggak ada kata habis ya. Ya, ini betadin untuk mulut. Ya. Oh, gitu. Nah, Gunanya untuk apa? Untuk matiin bakteri yang ada di mulut ini ya? untuk cuci mulut. Ya. Ini Oke. Lengkap nasal banget. untuk hidung. Oh. Ya. Ya, lengkap semuanya. Ya, ini sabunnya. Oh, Oke, jadi kemana-mana itu banyak banget yang dibawa. Dan aku pengen nanya deh satu hal sama abang. Abang kan cuma aku lihat tuh abang doang tuh yang pakai tutupan kuping gitu bang. Itu untuk apa gitu bang? Ya katanya corona itu bisa masuk ke semua lubang gitu. Lobang mana aja bang? Hah? Ini pertanyaan yang bagus. Kata-kata lubang yang mana aja, saya peringati kepada pasangan-pasangan. Pola berhubungan harus dirubah. Jadi, Artinya, Anda setiap bercumbu, pastikan pasangan Anda sudah bersih semuanya. Jadi kau harus semprot semua bagian. Emang kau nggak pernah disemprot ya? enggak lah, aku kan ini. Nah, coba kalau sama aku, pasti kau akan kuat semprot, akan bilang sakit, sakit, sakit. Waduh, tapi kan ini kan bang ya, abang kan sangat menjaga ketat. Tapi kan abang tetap pasti kalau misalnya ada cewek gitu, abang ketemu cewek lagi jogging atau gimana, itu gimana bang? Abang semprot juga ceweknya? Ya kalau lagi jalan begini, ya nggak disemprot lah. Jadi? Kalau sudah meningkat ke yang lebih mendalam, semprot beginilah. Semua disemprot bang satu badan? Ah, Astaga, wah oke. Ya. Jadi ini kan di terakhir, kemarin kan abang ada posting soal DM cewek cantik nih bang, ngomong-ngomongin soal Ya. cewek nih ya kan. Nah, ada yang nge-DM abang nih, nanya soal, aku minta ini dong untuk skincare, bener gak sih? Terus abang nanya, butuh berapa juta gitu. sebenarnya Itu jadi viral loh bang. itu yang DM kayak gitu di IG gua bukan lagi 100, Masa? udah jutaan. Ya. Tapi banyak itu kalimat-kalimat bikinan mereka sendiri. Bukan gua yang mengatakan butuh berapa juta, enggak. Oh. Cuma kadang-kadang yang suka disebarkan misalnya, memang sebagai laki-laki kan kita suka bilang, kamu cantik deh. Oh itu disebarkan sama dia, langsung sama nomor handphone kita. Bangga dia ya? Sudah puluhan cewek saya peringati, cabut itu, gue bilang. Akhirnya dicabut gitu. Iya. Mungkin para cewek-cewek itu bangga karena Bang Hotman Paris suka sama mereka. Ya. Iya dong, siapa yang nggak mau sama Bang Hotman? Lihat dong menternya. Ariu, Ya kan? Ariu, Hah? Ariu, Aku suka, nggak ada yang nggak suka dari Bang Hotman. Oli Bang Hotman suka? baik. what happened after this? Well Oke, Bang, ya. tapi berarti kalau misalnya aku DM abang minta uang skincare, abang kasih nggak? Enggak lah. Kok enggak? Enggak Kok lah. enggak? DM-nya karena udah 100 guys per hari. Jadi kalau misalnya gua DM itu nggak masuk. Setiap saya posting, 70% itu adalah permintaan uang. Sama terus 10% permintaan kasus. Baca DM saya dong. Ada yang bapaknya diapain lah, ada yang dipenjara itu. Gitu. Jadi 80% itu kalah keluh. Tapi banyak kan minta uang. Glowing dong, mau glowing dong bang. Terus kalau di DM langsung dikasih nomor rekeningnya malah. Masa sih? Iya. Iya. Apalagi sekarang ini kita harus akui ribuan cewek cantik terutama di Jakarta sugar daddy-nya sudah menghilang. Oh, Iyalah. karena apa bang? Karena corona, Heeh. pertama bisnis pacarnya menurun atau bangkrut. Kedua, para sugar daddy juga takut corona, ya.
Menurut penelitian di Asia Tenggara, yang terbanyak sugar daddy adalah di Indonesia. Masa sih? Ya, nomor 2 di Malaysia. Kenapa gitu Indonesia bisa paling banyak? Karena itu terkait dengan masalah ekonomi. Penduduk sangat banyak, banyak masyarakat, terlalu banyak wanita yang secara ekonomi sangat lemah. Datanglah yang kayak gini sugar daddy, tergoda lah. Gitu. Coba lihat nih, cantik kan? Coba lihat. Ya? Tadi pagi saya bilang, temanin saya ke jet ski, dia langsung datang. Coba, belum lagi itu yang baju merah tuh. Itu semua orang-orang kaya itu. Banyak cewek-cewek yang ngantri mau diajak sama Bang Hotman loh sebenarnya ya kan. Tapi kalau aku pribadi aku nggak suka sugar daddy. Apa? Aku sukanya hotman. Karena cuma hotman doang tuh yang bisa mempertahankan keluarga utuh ya kan. Ya. Bagaimana keluarga, apa kabar Bang? Baik, tadi pagi saya renang jam 5 subuh. Biasanya kalau saat saya renang, istri saya akan ngeberesin jas gua yang dipakai sebelumnya. Karena jasnya kan selalu dilempar di atas sofa di kolam renang, takut corona kan. Ya. Dan pertanyaan istri saya tiap pagi adalah, ada 2 pertanyaan tiap pagi. Mau pakai jas apa? Karena jas gua kan udah nggak hitung lagi, udah ribuan. Saya bilang jas ini, dia langsung cari dasinya yang matching. Pertanyaan kedua, mau sarapan apa? Coba. Ya kan? Kayak tadi pagi juga. Saya bilang, saya mau ke jet ski ya, tiktokan sama cewek-cewek. Dan Tapi ini nggak juga, apa-apa. orang pada lihat di TV, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Enggak lah. Enak sebenarnya punya rumah tangga seperti itu, saling Iya. terbuka ya kan, saling percaya. Dan beda sama rumah tangga gue. Saya tadi baru tunjuk. Kau udah pernah cerai? Belum, ini menjelang. Gini, ini saya kasih contoh nih, ya. Tapi abang pernah ajarin aku, sorry bang aku putus. Abang inget nggak, abang pernah ajarin aku dulu. Kamu menikah sudah bikin ini belum? Surat pranikah? Prenup, Ya, perjanjian pisah harta. iya perjanjian pisah harta kan abang bilang. Nanti sebelum kita ke sana nih, gua tunjukin ini. Tadi gua ini by accident ya. Ini contoh nih ya. Ini mengenai istri juga, Oh, mengenai istri. ya. Oke. Saya mau jual ruko Ya. di Kelapa Gading, persis depan Sport Club. Yang Harganya, bagus-bagus itu. ya, yang tengah harganya 15 miliar. Ya. Tahu nggak apa gue bilang sama brokernya? Kasih ke istri saya aja. Ini SMS yang masih ada nih. Tapi nomor rekeningnya jangan masukin. Ini. Nih. Gak ada yang sanggup bang mau transfer ya bang. Bahkan saya buka rekening atas nama ibu. Saya suruh masukin aja ke rekening dia. 15 miliar. Tidak menonjolkan bahwa saya pamer, enggak. Artinya ya percaya sama istri, itu aja. Iyalah, biar bagaimanapun abang sudah menikah berapa lama ya bang? Jangan gitu dong, nanti dia jadi kabur. Loh, tetap cinta dong, tetap sayang, ya kan? Menikah tahun 88 Januari. Hitung aja sendiri. Udah langsia. Tapi mempertahankan rumah tangga tuh sulit ya sih bang sebenarnya. Ini kan sesuai sama. Nasihat saya kepada para wanita. Oke? Ini nasihat saya kepada para wanita. Kalau kau mau nomor 2, cepat atau lambat kau akan jadi nomor 3 nanti. Akan ada yang baru. Akhirnya kalau istri pertama dikorbankan, nanti kau nomor 2, kau pun akan tiba waktunya juga dikorbankan karena ada lagi yang cantik yang datang. Jadi kita sebagai seorang perempuan harus seperti apa? Kamu harus, ya oke. You harus tahu resikonya dari awal gitu loh. Kalau memang kau mau jadi pacar atau jadi istri kedua, kau harus tahu resikonya bahwa kau pun suatu saat bisa dicampakkan. Tapi kalau kau memang mengatakan daripada nggak punya apa-apa, ya ini aja, ya oke. Tutup mata, tutup Ya. hidung. Oke, Jadi itu. life is a penasehat. choice. Life is a choice. Tapi yang jelas, kalau saran saya kepada para laki, aku sudah ngalamin sendiri, ya. Wanita itu sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Bahkan kita duduk sama istri pun, pikiran kita ke dia terus. Oh, gitu ya? Tapi ada waktunya dia jadi beban. Begitu wanita itu jadi beban, mulailah kehancuran datang. Contoh,
Kita masih sama istri, tiba-tiba yang sana, papa di mana? Sini dong. Ya kan? Nah, makanya hati-hati jangan langsung kawin. Kalau masih belum nikah masih bisa kabur langsung. Tapi kalau kau sudah Pacaran dulu nikah ya? bahaya. Jadi Oh. para laki-laki jangan sembarangan langsung bikin komitmen. Karena begitu sudah jadi beban, maka akan jadi pertengkaran terus-menerus. Oke, baik, itu tadi nasihat Bang Hotman untuk para perempuan dan para laki-laki juga sebenarnya di rumah ya kan. Yeah. Nah, tapi nih ngomong-ngomongin soal aset dan kekayaan Bang Hotman nih kan. Yeah. Semua tuh atas nama istri kan Bang Hotman. Yang aku tahu kita kan tetangga di Kelapa Gading. Sebagian Iya. besar, Ya. bukan hanya istri tapi juga anak-anak semuanya. Oke, Ya, jadi semuanya itu- ada pembagian secara rata ya Bang. Sebenarnya tidak ada pembagian, itu semua milik saya. Total itu semua milik saya. Banyak aspek alasannya, ada aspek ini, pokoknya karena kalau ditaruh di atas sama satu orang akan menarik perhatian Oh, iya. kantor pajak. Iya, benar juga. Iya kan? sih. Ah. Ya jadi sumbernya dari mana? Ya kan? Jadi itu proporsional. Semua anak saya itu ada. Coba saya kasih contoh nih. Ya. Di Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi, ya. Di situ ada saya beli apartemen 64 unit. Itu atas nama putri saya, Felicia. 64 unit. Iya. Iya. Wow. Itu contohnya nih. Kemudian beli ruko sampai puluhan di Sedayu City. Itu atas nama istri saya. Karena saya sudah tahu sih, saya tidak akan kemana-mana. Emang mana ada lagi sih sehebat Hotman Paris, aduh kau itu ah. Aduh, nggak ada lagi, lawannya nggak ada lagi lagi. Aku mau dong jadi anaknya Bang Hotman. Jangan gitu dong, harapan gua bukan anak. Harapannya bukan anak gitu. Harapan gua begitu corona kita udah landing di Bali besok-besok. Iya. Udah langsung gini-gini di klub. Di mana tuh? Saya sebentar lagi mungkin akan ikut sebagai pemegang saham di Holy Wing Bali. Itu merupakan bis club terbesar di Asia. 3 kali lipat dari Vince besarnya. Jadi oleh pemiliknya diundang saya join. Ya. Jadi sudah saya kasih uang muka, dalam waktu dekat akan tanda tangani. Jadi nanti suatu waktu nanti kalian akan lihat saya promo-promo Holy Wing. Walaupun di Bali udah banyak villa gua. Aku juga lagi mau dekatin mereka, ikut saham di Holy Wing Peak 2. Ya. Orang di Pik 2, oke. Ya. Nah, ini kan kita kenal Bang Hotman ini memang sebagai seorang pengacara yang banyak banget prestasinya. Kita udah kenal, nggak perlu juga disebutin karena semua orang pasti tahu Hotman Paris ya kan. Satu lagi nih, tadi kan barusan hari ini Bang Hotman tuh mendapat penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya. Itu bisa diceritain sedikit nggak sih Bang tentang penghargaan itu? Ya, sebenarnya saya dihubungi 2 minggu lalu. Aku juga terkejut. Karena aku tipe orang yang tidak suka dipuji-puji secara formal. Dan karena aku melakukan itu ya apa adanya gitu, tidak maksud terkenal. Saya banyak membantu kasus-kasus anak itu bukan karena saya terkenal, tapi memang saya tertarik ya saya bantu gitu doang. Apa adanya gitu loh. Tapi akhirnya masa orang memberikan penghargaan kita tolak, makanya saya kabulkan hari ini. Ya. Selamat loh Bang atas penghargaan. Thank you. Ya. Ya, terus ada status nih Ya. yang nyindir-nyindir nih di Ya. IG Bang Ya. Hotman. Ya. Menurut Bang Hotman itu gimana? Itu kan menurut netizen ya. Aku kan cari-cari tahu, netizen bilang, "Oh iya ini dari begini ini begini" gitu. Seperti yang kita sama-sama tahu kan Bang Hotman sekarang lagi gencar-gencarnya nih di TV karena membela Bang Ya. dan keluarganya gitu. Gimana tuh Bang kasusnya sudah sampai mana? Ya ada sendiri kasusnya, tahu masih parah-parahnya. Iya, kenapa jadinya itu kan tadinya kan membela ini ya Ibu Desire gitu. Kenapa jadinya kemana-mana gitu ya kan Bang? Aku pun juga jangan nonton juga jadi Abang aku tahu kan aku host di Insert gitu kan. Jadi kalau setiap kali mesti komentar aku mesti izin dulu sama Abang karena aku takut. Namanya kasus, kalau makin parah ya keluarlah semua pada mencari kelemahan. Itu sudah hal biasa itu dalam kasus, ya. Pada mencari kelemahan lawan atau kadang menciptakan kasus untuk menyerang lawan, itu biasa itu dalam semua perkara, gitu.
Tapi jadinya kan menyerang ke masalah pribadi. Ya namanya juga udah perkara, bagaimana lagi? Iya sih. Ya namanya udah perkara. Yang satu nggak mau di namanya jelek depan publik, yang satu juga nggak mau, ya udah saling buka-bukaan. Tapi ini jadi ngebawa pribadi Bang Hotman juga begitu. Ya. Banyak asumsi, ada banyak omongan juga dari pihak sana yang bilang kalau Hotman Paris beginilah, Hotman Paris begitu. Gimana tanggapan abang gitu? Ya, saya dalam setiap menangani kasus, ocehan seperti itu biasa. Udah biasa bang. Udah biasa. Yang jelas saya tidak pernah duluan menyerang pribadi orang. Iya. Yang mengatakan saya itu banci tampil mereka. Mereka mengatakan aku banci tampil, tapi mereka kumpulkan begitu pengacara melawan gua. Berarti aku bukan banci tampil, aku berarti pejantan tulen. Oh iya, karena abang sendiri maju. Sendiri lawan puluhan. Oh iya. Dan tetap kasusnya tenar. Emang semua kasus kalau dipegang Bang Hotman pasti viral. Benar. Yang Iya. kedua saya dibilang omongan tidak bisa dipercaya sama dengan kambing. Ya saya udah buktikan omongan siapa yang tidak bisa dipercaya. Ya kan? Iya. Saya tidak pernah menyerang orang duluan, ya. Gitu.